tenun itu kan buatku, itu kan sesuatu yang istimewa, gitu kan. Bagian dari kebudayaan peradaban tingginya Rote, yang seperti aku bilang tadi, sudah mati di mungkin 10-20 tahun yang lalu. Ketika perempuan Rote sudah tidak pegang mesin tenun lagi, karena sudah dianggap kuno, dianggap perempuan yang pegang mesin tenun itu perempuan kuno dan ketinggalan zaman gitu kan, karena sekarang sudah ada baju yang bisa dibeli dengan mudah, tidak harus berlelah-lelah gitu kan. Anak-anak perempuan Rote yang masih bertenun, yaitu di umur-umur 50 ke atas. Umur-umur 50 ke bawah itu sudah jarang. Malah bisa dibilang tidak ada. Gitu kan? Karena kecenderungan untuk melihat bahwa tenun bukan bagian dari kemajuan. Gitu kan? Tenun berhenti di situ aja. Tidak ada pengembangan-pengembangan varian atau motif atau apa. Jadi hanya mengcopy paste apa yang ada di foto, kemudian dikerjakan, dan itu ya mati di situ. Gitu. Nah, terus kaum perempuannya kemana? Belajar. Entah keluar pulau kuliah, entah bekerja di luar pulau, gitu kan. Dan bisa dibilang mungkin dalam 5-10 tahun ke depan, kalau tidak ada penanganan serius dari pemerintah kabupaten, gitu kan, maka jangan heran nanti kalau misalnya nih, gitu kan, tenun-tenun Rote sudah masuk di dalam kapitalisasi industri-industri besar. Kalau awal mula tentu untuk ini ya, berbusana ya, menutup tubuh gitu kan, karena wilayah hampir Rote ini kan terletak antara tropis dan subtropis gitu kan. Jadi di wilayah yang dengan kelembapan yang tinggi ini kan juga tentu kita butuh lembaran-lembaran kain untuk menahan panas matahari dan dingin. Ketika bulan-bulan Mei sampai Agustus itu kan musim dingin. Nah, musim dingin tentu butuh, kalau kami disebut di sini bilangnya lava, butuh selimut untuk menutupi dan menahan dingin, kira-kira begitu. Jadi lebih kepada fungsional, gitu kan. Baru setelah teknologi semakin maju, pengetahuan tentang bertenun semakin maju, gitu kan. Nah, baru anak-anak gadis Rote di zamannya masing-masing ini merangkai motif demi motif sesuai dengan yang mereka pelajari secara turun-temurun dari nenek moyang. Kira-kira begitu. Ini Oma, magyo peliele no. Mama nih asin mah. Oh, aku pakai pai sih kian. Teuna ani kian. Mama lade nih ngomong aku pakai pai. Teu pani kiele eliele. Waktu mulai belajar tenun itu memang dari turun-temurunnya kan sudah biasa buat tenun. Jadi kita kan anak-anak lihat setiap hari, biar bermain juga tapi kan pulang lihat, oh orang tua ini lagi sibuk kerja ini tenun ini ternyata bagus juga. Dari situ kan ada penghasilan. Nah, untuk ketemu semua dalam keluarga, tamat sekolah SD, mulai masuk SMP kan sudah punya perasaan. Kasihan kalau orang tua sendiri-sendiri yang kerjakan. Jadi niat sendiri ya pulang sekolah setelah pulang bermain. Kalau memang mama masih kerja, kita duduk bantu-bantu. Mulai pegang ikan, bantu-bantu mama. Diajar kalau dia ikat, lupa-lupa mama pukul dia punya tangan. sampai mereka tahu itu barang sukar juga. Ikat kalau salah bengkok, potong kasih keluar. Kalau kasih tunjuk salah lagi kasih keluar. Kalau lama-lama mama pukul.
Mereka semua mengerti. Orang Dao semua begitu. Orang Dao di sana semua kerja ini. Karena orang Dao punya hidup cari padi di sini, di sana tidak ada padi, tidak ada sawah. Di sana hanya jagung rote dengan jagung. Jadi harus kita kerja itu datang tukar dengan padi. Majalah aku pakai kok kan. Ya pakai semua. Lagi. Salam. Waalaikumsalam. Salah. Masarnya majalah harus ada. Itu bikin motif apa tuh? Oh, ini motif-motif. Motif-motif. Pil-pil ini yang belajar punya. Yang ada kasih belajar berapa orang di sini. Orang lain dikasih belajar, kita nggak pernah dikasih belajar. Habis sekolah. Mulai cari alasan, Su. Papao. Wih, lancar ini mah. Di Rote, itu kan sebagian besar dalam proses menenun itu dikerjakan oleh perempuan. Gitu kan. Dan salah satu persyaratan bahwa seorang perempuan dianggap dewasa, kalau laki-laki kan dia masuk masa remaja, masa akil balik, gitu kan. Nah, maka dia wajib bisa membuat alat, gitu kan, alat-alat yang menunjang kehidupannya dia ke depan nanti, gitu kan. Apakah itu alat berburu, alat bertani, bercocok tanam, seperti itu. Nah, kalau perempuan, salah satu soft skill yang harus dia punya itu adalah bertenun, gitu kan. Nah, bertenun ini pun bagian dari membuktikan diri bahwa dia sudah dewasa. Ketika dia sudah bisa menghasilkan 1 atau 2 kain untuk bapak, untuk ibu, gitu kan, atau untuk saudara-saudara yang lain, laki-laki maupun perempuan. Nah, itu dia sudah dianggap layak, gitu kan. Karena begini, ketika nanti dia menikah, punya anak, mau tidak mau kan anaknya harus dikasih busana juga, gitu kan. Jadi itu tidak mungkin dibeli, gitu kan. Itu harus diproduksi sendiri. Nah, itulah yang kemudian membuat perempuan Rote pada zamannya masing-masing membuat tenun ini sebagai satu kemampuan yang harus dimiliki, gitu kan, dan sebagai satu kemampuan yang harus dimiliki, dan kemampuan itu merupakan syarat dari sebelum mereka dianggap layak untuk menikah. Tukang tenun di zaman sekarang juga tidak tahu, kenapa tidak tahu, generasi muda sekarang tidak tahu, karena sebagian besar tenun-tenun yang terbaik yang dihasilkan oleh perorangan individual ini, satu, dia hadiahkan kepada orang lain, itu kan, terutama orang yang istimewa. Yang kedua, dia hadiahkan kepada jenazah,
Jadi ketika seseorang meninggal gitu kan, yang diberikan itulah tenun yang terbaik yang dia punya. Nah ini kan belum sempat teridentifikasi. Ini tenun motif apa, terus ceritanya apa? Karena selalu ada cerita di balik setiap tenun. Karena kalau kita lihat, kita bisa mengenali, misalnya dari foto-foto lama gitu kan, kita bisa mengenali, oh tenun ini dikenakan oleh putri bangsawan, taruhlah putri bangsawan A yang bapaknya fam A, ibunya fam B. Dan tenun yang dia pakai itu berbeda dengan tenun kakaknya atau adiknya atau saudara perempuan yang lain. Nah, varian-varian seperti ini belum semuanya terdeteksi. Sekarang kebanyakan hilang, itu motif-motif dulu hilang itu. Jadi makanya saya sepertinya kan mau untuk motif itu masih untuk ada, jadi saya punya pikiran ke tadi. Jadi waktu pergi melayat, saya bilang suami, itu harus pergi mete, jadi lihat di mayat itu. Mayat yang sementara tidur, kalau mereka tutup kan penghargaan orang Rote itu begitu. Jadi kalau ada yang ditutup di mayat itu kamu sengaja berdiri, minta foto, minta izin keluarga, mau foto dengan ini mau jadi kenang-kenangan. Nah itu suami foto, jadi dapat dari situ. Supaya itu motif itu jangan hilang. Itu yang membuat kenapa sekarang ini kami mendorong perempuan-perempuan Rote, khususnya yang masih aktif bertenun, untuk membuat regenerasi. Entah anak-anak mereka, entah keponakan mereka, untuk bertenun. Itu. Dan intinya bagaimana supaya tenun ini tetap ada di Rote dan dikerjakan dengan tangan dan bukan mesin, dan itu memang butuh keterampilan dan kesabaran. Dan perempuan Rote sekarang ini ya kita berharap ada banyak yang mau kembali lagi bertenun. Aduh, memang kalau ungkap perasaan dari hari ini saya sudah berpikir begitu. Aduh, nanti kalau besok lusa tua, susun bisa tenun, siapa yang lanjut ini? Itu memang perasaan saya itu seperti itu. Sedangkan saya tidak punya anak nona. Jadi saya ini bilang sama saya punya anak-anak ini walaupun mereka masih kecil, tapi karena itu perasaan cinta, pekerjaan, cinta saya punya pekerjaan ini, saya bilang sama mereka, kamu ini cari nona itu ya usahakan satu dapat nona ndao lah, supaya bisa ganti mama pun pekerjaan, karena memang mama pun pekerjaan ini luar biasa. Mama sayang, mama cinta. Nanti kalau mama sudah tua, siapa yang lanjut? Aduh, memang mama sangat sayang betul ini pekerjaan. Jadi harapan saya ke depan, bahkan saya bawa dalam doa, Tuhan, semoga nanti saya sudah tua, Tuhan bisa kasih ada perempuan yang bisa lanjut ini. Itu saya punya harapan, itu lewat anak-anak saya.